kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Shadow yang terkena beberapa serangan kuat terpental ke arah dinding dan runtuh. Shadow sama. Petik 2. Teriakan kesedihan keluar dari mulut Beta. Dia benar-benar mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan mencoba merangkak menuju dinding tempat tuannya terkena dampak serangan tadi. Tidak, Shadow sama. Shadow sama. Shadow sama. Ini tidak akan pernah terjadi jika itu tidak menjadi beban baginya. Beta berpikir seperti itu. Mengutuk kelemahannya sendiri. Dia merasakan kebencian yang besar terhadap dirinya sendiri dengan tidak bisa berdiri. Air matanya terus jatuh ke lantai. Dan dia terus merangkak saat meninggalkan jejak darah. Shadow sama. Shadow sama. Beta sampai di dinding dan ketika dia mencoba mengulurkan tangannya, kekuatan sihir ungu melesat keluar dari dinding. Apa? Petik 2. Apa itu? Kekuatan sihirnya begitu luar biasa sehingga atmosfernya bergetar dan bahkan puing-puingnya mulai terbang di udara. Kekuatan sihir ungu biru mewarnai warnanya bahkan dalam cahaya bulan merah. Kemudian, dari sisi lain dinding, Shadow keluar diselimuti oleh kekuatan sihir yang besar itu. Shadow sama. Petik 2. Di sana tuannya muncul. Dia tidak lagi merasakan kekhawatiran beberapa waktu yang lalu. Ini adalah bentuk sebenarnya dari tuannya, mengenakan kekuatan sihir biru ungu yang indah. Untuk beberapa alasan, dia terlihat sedikit lebih kurus sekarang, tetapi kekuatan sihirnya luar biasa. Dia meletakkan kekuatan sihir itu pada bilah pedang hitam legamnya dan dia menghadapi lagi Ratu Darah. Aku akan menjadi sedikit lebih serius. Mendengar suara itu, suara yang sepertinya bergema dari kedalaman jurang, Beta bergidik. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya yang harus khawatir sekarang adalah Ratu Darah, karena sekarang tuannya akan menyerang. Aku senang Shadow sama baik-baik saja. Beta melihat sesuatu berkilauan dari sudut matanya dan dia mengarahkan pandangannya ke dinding. Di sana dia menemukan sejumlah besar koin emas yang terkubur. Kenapa ada emas di tempat ini? Tidak masalah, jika tuannya baik-baik saja. Yang lainnya hanya sepele. Shadow sama. Lakukanlah. Petik 2. Ceritan Beta menjadi sinyal baru yang memulai pertarungan. Kekuatan sihir bayangan ungu biru bergerak dengan ganas di sekelilingnya. Kekuatannya sekarang sama dengan Ratu Darah. Tidak, bahkan lebih besar. Apakah ini benar-benar kekuatan magis seseorang? Shadow berjalan perlahan. Sepatu bot hitamnya bergerak dengan setiap langkah kaki. Dengan acuh tak acuh mendekati Ratu Darah. Namun, dia tidak akan membiarkannya mendekat. Sejumlah besar tentakel darah terbang pada saat bersamaan, menyerang Shadow dari segala arah. Shadow menghindari mereka dengan pedang hitamnya, dan kemudian langkah kaki lainnya. Hanya dengan satu langkah kaki, dia dengan santai menutup jarak di antara mereka. Apa? Petik 2. Mustahil. Semua orang di tempat itu mengerti betapa sangat cepatnya langkah kaki itu. Shadow bahkan tidak menggunakan pedangnya, tentakelnya, dalam jumlah yang luar biasa. Tampaknya menghindarinya dengan kemauan mereka sendiri. Lalu selangkah lagi. Lalu selangkah lagi. Shadow terus berjalan dengan santai sementara. Di udara, tentakel Ratu Darah menembus angin, seolah melawan Fata Morgana. Tentakel tidak bisa mengikuti gerakan Shadow. Hingga akhirnya ia, dengan langkah kaki santai lainnya, menutup celah pada Ratu Darah. Ini hampir seolah-olah, tidak. Dia menyatakan bahwa tentakel bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Meskipun Ratu Darah bergerak dan muncul di belakangnya, dia menghindarinya dengan santai dan terus berjalan. Dia tidak menyerang balik, karena dia sepertinya tidak perlu. Itu sebabnya dia mengabaikan mereka dan mengikuti langkah mereka. Dia hanya mencari Ratu Darah yang sebenarnya di depannya. Apakah dia menghindari semuanya hanya dengan berjalan? Tidak mungkin melakukan hal seperti itu dengan gerakan sesederhana itu. Inilah yang diinginkan setiap ksatria berpedang. Apa yang dicari setiap ksatria? Pejuang, puncak seni pertarungan. Jadi ini Shadow. Itu di luar dugaanku sepenuhnya. Satu jejak kaki. Satu lagi. Dan lainnya. Suara sepatunya yang membentur tanah semakin keras. Sampai akhirnya berhenti. Tentakel juga berhenti. Keduanya sekarang cukup dekat untuk disentuh. Ratu Darah yang cantik dan pria setelan hitam, Shadow, saling memandang beberapa saat.
Mata Ratu Darah diwarnai dengan warna merah. Sementara dari Shadow dengan warna biru ungu dari kekuatan sihirnya. Keheningan luar biasa menyelimuti mereka. Seolah-olah semua pertarungan sengit yang mereka hadapi tidak pernah terjadi. Rasanya, di tengah keheningan itu, mereka berdua bertukar kata. Jadi, kamu menginginkan kematian, kata sebuah suara kecil, bergema. Benar, kemudian kekuatan magis Shadow yang ganas terkonsentrasi pada bilah pedangnya. Kekuatan sihir mulai menyelimuti pedang, seolah-olah menciptakan pusaran air di sekitarnya. Ratu Darah juga mengulurkan cakarnya. Meski itu aneh, cakar yang tadinya merupakan simbol teror itu sekarang memiliki makna yang dalam perasaan sedih. Petik 2. Tunggu. Jadi, dia menyadari hal ini. Mary berlari ke arah mereka. Mohon tunggu. Dia berlari. Berlari sambil berpikir bahwa mungkin mereka bisa memulai kembali. Karena itulah, Elizabeth sama. Petik 2. Mary dengan putus asa mengulurkan tangannya. Tapi, sebuah tentakel darah mendorong Mary menjauh. Iam, kata suara tanpa henti. Elizabeth sama. Mary berteriak. Elizabeth sesaat melihat ke arah Mary. Mata merahnya menatap dengan anggun kepada Mary. Petik 2. Atomik. Petik 2. Kemudian cakar merah bertabrakan dengan pedang hitam legam. Dan bulan ungu biru yang ganas menghabiskan semua yang ada di sekitarnya. Dia pingsan. Ketika Beta bangun, dia mendapati dirinya berada di tengah malam yang tenang di bawah sinar bulan merah. Semua orang juga kehilangan kesadaran. Yang pertama bangun adalah Beta. Tuannya tidak bisa ditemukan. Tentunya dia sudah pergi untuk pertarungan berikutnya. Sungguh orang yang sibuk. Dan sangat lembut, pikir Beta. Terima kasih banyak. Shadow sama. Beta tidak akan pernah melupakan sosok tuannya yang berjuang keras untuk melindungi mereka. Beta tersenyum bahagia ketika dia menyadari bahwa tubuhnya, yang terluka parah, sekarang telah sembuh. Luka nomor 664, nomor 665 dan nomor 666 juga telah disembuhkan. Tentu saja, luka kakak perempuannya Claire, dan bahkan Mary juga sembuh juga. Seperti yang diharapkan dari Shadow sama, tampaknya hipotesis Eta benar. Beta menyimpan sebagian sample darah Ratu Darah di dalam botol. Kemudian, dia fokus pada darah di jasnya dan membuatnya melayang di udara. Kekuatan vampir akan sangat berguna jika kita bisa mengendalikannya. Aku merasa seperti aku akan menjadi kelinci percobaan Eta. Petik 1. Beta memanipulasi darahnya dan membangunkan bawahannya dengan itu. Apa yang terjadi? Apakah sudah pagi? Berapa lama kamu berencana untuk tidur? Saatnya pergi. Mereka bangun dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Dua penguasa lainnya rupanya juga terbangun. Kemudian rahang mereka jatuh saat mereka melihat belakang di sekitar mereka. Apa? Sialan Shadow itu melakukan semua ini. Petik 2. Dia melindungi kita semua sendirian. Menara merah telah menghilang. Mereka semua menatap ke langit. Seolah-olah mereka sedang mencari sosok Shadow. Baik. Kita pergi. Beta berkata. Berbalik. Pada saat itu juga, Mary dan Claire bangun. Beta menoleh ke belakang dan melihat Mary menggendong seseorang dari dalam pelukannya. Dia adalah seorang gadis cantik dengan rambut merah tua. Aku akan berdoa agar kali ini mereka menemukan tempat peristirahatan yang ideal, kata Beta sambil tersenyum lembut dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku menguap saat aku melihat kereta hitam yang diterangi oleh cahaya dari matahari pagi. Tirai gerbong berwarna hitam mencegah matahari memasuki interior. Dalam ruangan ada kakakku dan teman vampirnya, mengucapkan selamat tinggal. Betapa nikmatnya angin musim gugur yang segar. Banyak hal terjadi, tetapi peristiwa leluhur vampir berakhir tanpa rasa sakit atau penderitaan. Sebenarnya banyak hal tak terduga terjadi di tengah acara, tapi aku bisa memulihkan dan menyelesaikannya. Itulah yang penting. Meski tidak semuanya bisa diambil, dia telah mengumpulkan sekitar 3.000 koin emas dan pada akhir aku hanya bisa mengambil 500 dari 3.000 koin emas itu. 500 koin emas. Dengan kata lain 50.000 zenis. Tidak cukup sama sekali jika untuk berumur panjang. Tetapi, kemudian aku menyadari bahwa untuk saat ini sudah cukup.
Bagaimanapun, dia masih berada di kota tanpa hukum dan masih ada 2 menara lagi yang tersisa. Jika aku kehabisan uang, aku harus kembali. Katakanlah kota tanpa hukum itu berubah menjadi semacam dompet bagiku. Setelah beberapa saat, kakakku turun dari gerbong. Berbicara tentang dia, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hal-hal terjadi tadi malam, di penginapan tempat kami menginap. Aku membuka pintu kamar kakakku dengan maksud untuk meminta maaf menghilang malam sebelumnya. Dan pada saat itu, aku menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Aku menyaksikan momen ketika kakakku mencoba menyembunyikan sesuatu yang hebat terlihat seperti lingkaran sihir digambar di tangan kanannya. Selanjutnya, kakakku bergumam, "Tangan kiriku sakit, aku punya kekuatan khusus spesial." Aku menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Dia mendapat combo 3 kali lipat. Perban di tangannya, lingkaran sihir dan kekuatan khusus. Ya, akhirnya kakakku memasuki usia itu. Setelah turun dari gerbong, kakakku tersenyum sedih. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah berbicara dengannya. "Apa kamu sudah selesai?" "Ya, ayo pergi." Kami berdua berjalan di waktu yang sama. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, dia memelukku dari belakang. Ada apa? Itu bukan apa-apa, tidak. Sebenarnya, itu sesuatu. Aku sebenarnya. Oh, ini dia, kekuatan spesial yang tertidur di dalam diriku. Ya ampun, malah itu yang keluar. Aku tidak harus menyangkalnya. Bagaimanapun, anak-anak cenderung tumbuh nakal ketika tumbuh dewasa. Mimpinya adalah tujuan kebisingan. Aku tahu, aku selalu tahu kamu spesial, Nesan. 1. Aku tahu kamu akan percaya padaku. Kata kakakku, memelukku lebih erat. Aku harus mencari tahu apa kekuatan ini. Dan juga siapa itu. Ya, kamu pasti akan berhasil. Tidak peduli jalan mana yang kamu ambil, aku akan mendukungmu. 1. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Shadow? Ya, dia hebat di turnamen Dewa Perang. Apa yang terjadi dengan dia? 2. Tidak apa-apa. Kakakku terus memelukku. Yang pasti, banyak hal sulit akan muncul di jalur kakakku mulai sekarang. Dia harus menghadapi kenyataan yang pahit dan kejam. Tetapi jika tangan kanannya sakit, tidak ada yang bisa aku lakukan. Orang harus melalui tahap ini untuk menjadi dewasa. Tapi apapun pilihan yang dia buat dalam perjalanan, aku akan mendukungnya sampai akhir. Kemudian dari segalanya, jalan yang dia pilih, juga salah satu yang telah aku lalui sejak lama. Sambil memikirkan itu, aku merasakan pandangan di belakangku. Jadi aku berbalik sedikit. Di depan gerbong hitam, seorang gadis berdiri membawa payung hitam besar. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena disembunyikan oleh payung. Tapi aku bisa melihat dia cantik. Rambut merahnya diombang-ambingkan oleh angin musim gugur. Dia hanya berdiri di sana, lalu membungkuk layaknya sebuah ucapan terima kasih. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.